Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kita yang kita hormati dan muliakan pagi ini, kemudian segenap pengurus masjid kita, Bapak Ketua beserta perangkat-perangkat tak dapat disebut satu persatu. Kemudian yang paling kita muliakan juga pagi hari ini adalah Tuan Guru kita, Ustadz kita, Tuanku Imam kita. Dengan duduknya beliau bersama kita menambah keberkahan majelis kita subuh ini. Tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama cerdik pandai tak dapat disebut satu persatu. Ibu-ibu yang juga ramai datang subuh ini, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. InsyaAllah kita yang hadir subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali majelis kita, kajian subuh kita pada pagi ini, supaya bertambah-tambah keberkahannya, kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang hari ini sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bergerak sesuatu illa biiznillah, kecuali izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu banyak terlalu yang kita khawatirkan, tidak perlu terlalu takut dengan sesuatu yang hari ini mungkin begitu diisukan. Orang-orang yang beriman kepada Allah, benar imannya, maka tidak ada sangkutan hatinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bahagia, bahagianya karena Allah. Kalau dia takut, takutnya karena Allah. Begitu jugalah hendaknya apapun yang menimpa kita hari ini, semuanya tersangkut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu bahasan kita di majelis Al-Adabul Qur'aniyah, yaitu tentang ihsan, adab bertetangga dalam Islam. Kenapa ini masih perlu lagi kita bahaskan? Karena banyak orang yang sudah merasa hebat, banyak orang yang sudah merasa luar biasa, hanya cukup dengan ibadahnya saja. Ibadahnya sholat 5 waktunya hebat, sholat tahajudnya tak tinggal, zikirnya ribuan setiap hari, apalagi ditambah puasa sunatnya Senin Kamis, ibadahnya hebat, tapi hubungan sesamanya cacat.
maka cacat pula dia beragama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah perlu Pak Ustadz dengan tetangga-tetangga itu kita berhubungan baik? Wallah la yu'min. Wallah la yu'min. Wallah la yu'min. Demi Allah engkau tidak beriman, kata Nabi. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Sumpah yang benar itu pakai apa, Pak? Wallah, demi Allah. Demi Allah, kata Nabi, la yu'min, itu orang tidak beriman. Kita ngaku juga beriman kepada Allah, tapi Nabi sendiri menyebut kita tidak beriman kepada Allah. Sama juga dengan ayat Quran yang menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak orang di dunia ini yang mengatakan aku beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, aku juga beriman kepada hari akhir. Tapi kata Allah dalam Quran itu apa? Wa ma hum bimu'minin. Engkau bohong, kata Allah. Dia orang tak beriman, dia dusta itu. Sama kata Nabi dalam hadis ini, wallah la yu'min. 3 kali Bapak Ibu diulang oleh Nabi memberikan penekanan bahwa tak ada iman dalam hati seseorang kalau ada perkara ini padanya. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud tidak beriman itu ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang tidak aman tetangganya karena perangai buruknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam waktu yang singkat ini kita ulang-ulang lagi kaji kita. Pak Ustadz, siapa itu tetangga yang dikatakan baik? Siapa itu tetangga yang dikatakan tidak baik? Atau bahasa yang lebih mantapnya, mana tetangga yang beradab, mana yang tidak beradab? Maka boleh kita beri judulnya apa? Adab bertetangga dalam Islam. Di perumahan kita ini ada Bapak Ibu punya tetangga? Ada. Tetangga itu siapa Pak Ustadz? Tetangga dibagi menjadi 2. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat siapa? Kata ulama tak disebut dalam Quran, tak disebut juga dalam hadis. Ulama yang mendefinisikannya. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke sayap kanan, 40 rumah ke sayap kiri, itu namanya tetangga dekat. Tetangga jauh Pak Ustadz, satu perumahan ini, satu komplek ini, itu tetangga kita semuanya. Maka berlakulah adab-adab padanya. Apa yang disebut dengan adab bertetangga dalam Islam? Yang pertama, kita kasih poin-poin saja. Yang pertama, adab bertetangga dalam Islam itu suka menebarkan salam. Jadi kalimat-kalimat yang lain itu nyusul. Apa kabar Pak? Hai bro, hai friend, itu nyusul. Yang pertama dianjurkan kepada kita orang yang beriman, kalimatnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kawan cuci mobil depan rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Itu yang pertama. Nampak kawan ibu sedang nyapu-nyapu teras rumahnya, ibu lewat, atau pas betul lah rumahnya itu di samping rumah kita, dia nyapu-nyapu sampah halaman rumahnya. Kalimat pertama, kalau ingin disebut tetangga beradab, maka kalimat pertama yang keluar adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tak biasa Pak Ustaz, gengsi lah. 2022 nih punya program baru. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan sama istri kita Pak, sampaikan sama anak-anak, ajarkan tuh anak-anak kita. Nah, nampak tetangga kita di depan rumah atau dimanapun, ucapkan kepadanya, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orang yang suka menebarkan salam, hatinya akan menjadi lunak. Orang yang sering dapat salam, dapat pula hatinya nanti suatu saat lunak. Ibu punya tetangga keras betul hatinya, keras hatinya, keras pula kepalanya. Itu sering-sering tebarkan salam padanya, Pak. Itu caranya. Salam aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya mungkin agak sepele aja dia nyambut kita, tak apa-apa. Terus agak 2 bulan, itu di bulan ketiga itu lunak hatinya, insya Allah. Bapak ibu yang mengucapkan ini pun insya Allah. Kenapa? Ada keberkahan yang turun seketika dengan kalimat yang kita ucapkan itu. Nah, ini yang pertama. Tetangga yang beradab atau adab kita hidup bertetangga dalam Islam. Yang pertama, tebarkan di seluruh perumahan Cipta Garden ini, tebarkan salam. Nampak kawan, salam. Nampak tetangga, salam. Nampak kawan cuci motor depan rumah, salam. Itu disebut beradab kita dalam bertetangga. Pak Ustadz, gimana kalau tetangga kami itu non muslim, Pak Ustadz? Kalau non muslim tetangga kita, memanglah tak payah ucapkan salam, tapi tetap diberi sapa yang hangat. Siapa namanya? Apa kabar Ibu Situmorang, sehat? Mungkin namanya Situmorang, panggil dengan namanya. Pak Ustadz, boleh nggak kita memanggilnya dengan panggilan kafir, Pak Ustadz? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak kita memanggil orang kafir itu sehari-hari panggilannya kafir? Haram, tak boleh. Pir, nggak boleh. Kecuali namanya Pak Firdaus, nah, panggil Pir, ya, tak boleh. Ada namanya. Lalu kapan kita boleh menyebut kekafirannya? Kalau ada yang bertanya. Datang kawan kita dari Batu Haji, saudara kita, pergi dia ke Tiban, bertamu dia ke rumah kita, ditanyanya, Bu, tetangga ibu ini muslim atau kafir? Maka ibu boleh jawab, dia kafir. Karena ada kata ulama, kalau ada orang tidak mengakui akan kekafiran seseorang, dia kafir. Tak diakui akan kekafiran seseorang, ada orang nanya, lalu dia tak mengakuinya, maka dialah yang kafir. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau memanggil-manggil dalam hari-hari, tak boleh. Kalau tetangga kita muslim, tebarkan salam. Kalau dia non muslim, sapa dengan hangat. Itu disebut beradab kita bertetangga. Satu. Yang kedua, siapa itu tetangga yang beradab? Atau apa adab bertetangga dalam Islam? Yang kedua, dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Di telapak tangan beliau seonggok makanan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku nak bagi ini dengan tetangga kita. Nabi senyum, kata Nabi, bagilah. Lalu Aisyah nanya lagi, siapa yang paling berhak mendapatkan pertama ya Rasulullah? Kata Nabi, cari pintu rumahnya yang paling dekat dengan kita. Maka adab bertetangga yang kedua dalam Islam apa, Ibu? Suka berbagi makanan. Kapan ibu-ibu berbagi makanan terakhir kali dengan tetangga? 4 tahun yang lalu, Pak Ustadz. Udah lama itu. Nah, mulai hari ini masak yang lebih. Biasanya ibu masak ikan patin tuh cuma 1 kilo, cukup untuk 1 keluarga. Sekarang beli ikan patin tuh 1,5 kilo. Ingatkan istri kita, Pak, karena mereka yang akan masak. Ingatkan, beli nanti ikan patin 2 kilo ya, atau minimal 1,5 kilo. Biasanya kan 1 kilo aja, Bang. 1,5 kilo, setengahnya masak, antarkan ke rumah tetangga. Tidak dikatakan kita beradab bertetangga kalau pelit, bakhil, kikir. Pak Ustadz, sudah 20 tahun saya bertetangga dengan si fulan tuh, Pak Ustadz. Sekalipun haram sampai gulai ayam agak semangkok ke sini.
Itu tak beradab dalam pandangan Islam. Dalam pandangan yang lain Pak Ustaz tak tahulah kita. Kita ngaji yang Islam aja, keyakinan kita saja, dalam syariat kita saja. Dalam syariat Islam barulah orang itu disebut beradab dalam bertetangga. Kalau suka berbagi makanan, suka berbagi minuman atau sesuatu yang bermanfaat yang dibagi dengan tetangganya. Jelas itu Ibu? 2022 ini udah ada Ibu berbagi makanan dengan tetangga? Belum? Buat program mulai Senin depan agak 2 kali seminggu ada program berbagi makanan dengan tetangga. Apa yang harus kami bagi Pak Ustaz? Terserahlah. Ibu masak sup, kata Nabi lebihkan kuahnya. Kalau engkau masak lebihkan kuahnya, antar ke tetangga. Nah, cuma jangan jugalah kuahnya diantar. Ngomong kuahnya, memang kuahnya aja yang diantar. Maksudnya, kalaulah kuahnya saja disuruh ngantar, apalagi isinya. Itu maksudnya. Nih Ibu nih kalau ngaji kan kadang dia suka lurus-lurus tabung aja. Kuahnya disebut Nabi, kuahnya diantarnya. Kalau kuahnya saja disuruh ngantar, apalagi isinya. Itu maksudnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustaz, kami memang ingin berbagi makanan. Siapa yang paling dulu kami bagi Pak Ustaz? Nabi menyuruh cari pintu rumahnya yang paling dekat dengan kita. Tidak juga dikatakan kita beradab dalam memberi. Ini adab dalam memberi lagi. Kalau yang Ibu cari, ini rumah Ibu, ini rumah tetangga, ini tetangga nih ke sini, ada 10 rumah ke sini. Sampai hatilah Ibu membawa gulai sotong itu ke tetangga paling ujung sini, melewati beberapa rumah. Coba tuh tengok, coba Pak, coba Ibu rasakan. Ibu punya tetangga nih, tetangga dekat, dia masak gulai sotong, bawanya mangkok masih hangat, nggak pula ditutupnya. Rumah dia pas dekat rumah Ibu, pintunya dekat aja. Diantarnya gulai sotong tuh ke sana. Pas Ibu sapa, kemana Bu? Ngantar sotong. Kemana? Ke sana. Gimana rasanya? Sakit nggak hati kita? Pedih tuh rasanya Pak, sakit. Maka kata Nabi, cari dulu pintu rumahnya yang paling dekat dengan kita. Mana pintu rumah yang paling dekat? Nah, dia bagi dulu, ketuk pintu rumahnya. Besok 3 hari lagi, masak lagi, ingin bagi lagi dengan tetangga, barulah pindah ke rumah berikutnya. Kalau disapanya juga kita sama yang tadi gimana Pak Ustaz? Tinggal Ibu bilang, Ibu udah kemarin kan? Bu kemana tuh? Ngantar ini. Nah, Ibu udah kemarin kan? Oh iya katanya. Bagi lagi. Begitu adabnya. Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, suka berbagi makanan. Dan ketika kita hendak berbagi, cari pintu rumah yang paling dekat dengan kita. Nih yang akan berbagi ini nanti mungkin ibu-ibu, karena kita sibuk Pak bekerja, tapi bapak yang akan memantau, bapak yang akan melihat, bapak yang akan memonitori, pantau. Bu, jadi tadi ngantar sambal udang, jadi kemana? Ke sana Pak. Ini tak betul, bagi dulu yang dekat. Pak Ustaz, tapi dia orang kaya Pak Ustaz. Tidak ada cerita mau dia kaya, mau dia miskin. Kata Nabi, pintu rumah yang paling dekat dulu cari. Begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas waktu kita yang terakhir, adab bertetangga dalam Islam, kita 3 saja sampaikan. Apakah 3 ini aja Pak Ustaz? Tidak, karena waktu kita terbatas. 3 aja ini aja dulu yang disampaikan, lain waktu kita sambung. Yang ketiga, menengok tetangga dikala sakit, menghampiri tetangga dikala dapat nikmat. Ibu nengok tetangga dikala sakit mudah nggak? Mudah. Tapi menghampiri tetangga ketika beli HRV baru bisa? Berat ya Pak ya? Berat itu Pak Ustaz. Nengok kawan dikala sakit itu mudah. Pak, nengok tetangga yuk sakit, ayolah. Mudah, biasa aja. Tapi menghampiri tetangga
ketika Honda Brio-nya sampai di rumahnya, itu beratnya luar biasa. Bagi siapa? Bagi orang yang ada dalam hatinya penyakit hasad. Ini hati-hati. Cara ngecek kita hasad dan tidak hasad mudah. Tengok aja kawan dapat nikmat. Saat kawan dapat nikmat, gelisah nggak hati kita? Saat kawan dapat nikmat, berdebar-debar nggak jantung kita? Saat kawan dapat nikmat, enak nggak tidur kita? Kalau aman semua itu, dada tidak berdebar-debar, bawaannya tidak gelisah, pikiran tidak kacau, tidur tetap nyenyak, itu hati Bapak Ibu bersih. Kawan beli HRV baru, warna putih mengkilat, masuk pula kepala HRV-nya itu sedikit ke halaman rumah kita. Sebelum dia turun di klaksonnya pula, tet-tet. Itu ibu nengok di sebalik horden. Korupsi. Oh, langsung aja kawan dituduh macam-macam. Nah, ini hatinya tak bersih. Tak akan bisa beradab yang baik pada tetangga. Tapi orang yang hatinya bersih, kawan beli motor baru, kawan beli rumah baru, kawan beli mobil baru, kawan beli mobil baru, dia cepat-cepat ganti baju. Ini yang sering kami sampaikan di banyak majelis. Dia cepat-cepat ganti baju. Anaknya nanya, mama, mau ada pengajian ya? Enggak. Terus mobil tetangga datang, itu nikmat padanya, maka kita berikan ucapan selamat. Latih anak-anak kita, Pak. Jangan sampai dia punya hati yang kotor. Jangan sampai dia punya hati yang busuk, kata orang Minang. Datang kawan, nampak kawan punya nikmat, datang hampiri. Tetangga kita apalagi. Kawan beli mobil baru, kawan beli Aerox baru, kita cepat-cepat ganti baju. Kenapa baju ibu diganti? Karena ibu kan pakai daster aja tadi dalam rumah. Nah, di waktu ibu mau menghampirinya, gantilah baju. Pakai baju dalam, baju kurung, baju gamis ibu. Keluar, ibu datang ke rumahnya. Pak Ustadz, kita datang ke rumah orang yang dapat nikmat itu untuk apa? Bukan untuk menjilat, bukan untuk meminta-minta, bukan. Ada maruah kita, ada harga diri kita. Kita datang untuk menunjukkan hati kita bersih. Buktikan kepada Allah, ya Allah, ini hatiku bersih, ya Allah. Keluar, datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, datang juga mobil baru kawan jadinya. Senang ibu punya mobil baru nih. 18 tahun saya doa-doakan ibu, akhirnya dapat juga. Kalau ibu senang, saya ikut merasa senang. Selamat ya bu ya. Itu luar biasa itu Pak. Itu orang yang macam ini kalau diteropong tuh hatinya, jantungnya mengkilat-kilat bersihnya. Kawan naik rumah baru, macam tuh juga. Bu, nanti kami ada mendoa nih naik rumah baru, kami beli rumah di sana. Oh, datang ya bu ya. Kalau orang yang hatinya bersih senyum dia. Siap ibu, insya Allah. Tapi kan banyak juga kita nih kalau diundang kawan macam tuh kita iyakan juga, cuma gigi kita rapat. Datang nanti ya bu ya. Iya. Nah, itu beda lagi irahmanya tuh. Nah, orang yang hatinya bersih, kami sering juga sampaikan, orang yang hatinya bersih tergambar dari anak-anaknya. Gimana Pak Ustaz? Anaknya pulang sekolah terima rapor. Terima rapor anaknya Pak. Ibu, anaknya pulang sekolah bawa rapor. Apa kata anaknya? Ma, yang juara 1 di kelas adik itu tetangga. Anak tetangga dengan anak kita satu kelas sekolahnya, juara 1 dia di lokalnya. Pas bapak ibu buka rapor anak, ranking 29. Bayangkan tuh, anak tetangga ranking 1, anak kita ranking 29. Di saat itu sanggup bapak ibu mencari Vivo, mencari Oppo, mencari Samsungnya, dicarinya kontak tetangga. Masya Allah, dapat kabar dari si adik, si abang juara 1, kami ikut bahagia ibu. Selamat ya bu. Hatinya bersih. Hati yang kotor gimana Pak Ustaz? Hati yang kotor mana sanggup dia bisa macam tuh.
Malahan kalau ditanya orang, "Bu, yang juara 1 di kelas anak ibu tetangga ya?" Iyalah, dia pandai nyogok-nyogok guru. Ini hatinya kok kotor. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaji ini sederhana, namun mari kita mulai mempraktekkannya. Tidak sempurna kita beragama, kata ulama, kalau ihsan tak ada pada diri kita. Iman ada, Islam, ibadah kita mantap, tapi ihsannya cacat. Bukankah ada seseorang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dia ahli ibadah, ya Rasulullah, dia ahli salat, dia ahli zikir, tapi ya Rasulullah tak baik hubungannya dengan tetangganya." Gimana tuh ya Rasulullah? Kata Nabi, tempatnya di neraka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sempurnakan agama kita ini dengan ihsan, berbuat baik kepada makhluk Allah, wabil khusus orang yang dekat tempat tinggalnya dengan kita. Itulah dia jar, itulah dia tetangga kita. Orang seberang menyebutnya jiran. Makanya Malaysia itu kita sebut negeri jiran, negeri tetangga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang dapat disampaikan subuh ini. Mudah-mudahan 3 perkara ini bermanfaat bagi kita, dan ketika kita sudah dapat teorinya, tinggal lagi untuk kita praktekkan. Apa tadi Bapak Ibu? Adab bertetangga dalam Islam. Ini bagian dari perkara ihsan. Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, sukalah berbagi makanan. Dan ketika hendak berbagi, cari dulu pintu rumahnya yang paling dekat dengan kita. Yang ketiga, tengok tetangga dikala sakit, hampiri tetangga dikala dia mendapat nikmat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Acara berikutnya adalah acara inti sarapan bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.